Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri bad mood dan penyebabnya. Baik teman-teman sekalian, bad mood itu adalah sebagaimana kita ketahui bersama, bad mood itu adalah suasana hati ya, keadaan perasaan kita, keadaan jiwa kita. Dan bad mood itu adalah sesungguhnya adalah keadaan emosional dari seseorang yang sifatnya itu adalah sementara. Nah, mood itu selain bad mood ada juga good mood. Jadi ada terbagi dua. Good mood itu adalah suasana hati kita yang baik, dan kemudian yang bad mood itu adalah suasana yang negatif, yang buruk. Nah, apa yang kita rasakan pada saat kita bad mood itu biasanya kita inginnya menyendiri ya. Kemudian sulit memfokuskan sesuatu perhatian kita, jadi sulit fokus. Kemudian perasaan kita itu kacau balau lah, nggak jelas apa yang kita harapkan, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin kita bicarakan juga nggak jelas. Jadi perasaan kacau. Kemudian kalau kita lihat, bad mood itu dapat menjadi gangguan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah datang bad mood, biasanya aktivitas kita akan terganggu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa siapapun bisa merasakan hal ini. Jadi bisa laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua ya, dewasa, lansia dan sebagainya, semua umur baik laki-laki dan perempuan bisa merasakan situasi yang seperti ini. Begitu juga jenis pekerjaan ya, apakah yang bekerja sebagai wanita karir misalnya ataupun karyawan ya di kantor, dimanapun berada bisa merasakan situasi yang disebut bad mood ini. Nah, cuma pada saat kita mengendalikannya itu ada orang-orang yang mudah mengatasi bad mood itu sehingga cepat kembali mendapatkan suasana hati yang baik, tapi ada juga yang agak lama ya, agak mengalami kesulitan bagaimana caranya mengembalikan suasana hati yang tadi kurang baik menjadi baik. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang bagaimana kalau kita dengan lingkup sosial? Bagaimana kita mengetahui bahwa orang yang ada di sekitar kita itu, orang itu sedang bad mood. Nah, ini penting supaya jangan sampai terjadi ada masalah miskomunikasi. Jadi kita paham, oh ini teman kita atau siapapun ini sedang mengalami bad mood, sehingga kita tahu cara apa yang harus kita yang kita munculkan pada saat berkomunikasi dengan yang bad mood ini. Jadi biasanya ya, itu wajahnya itu ya tidak enak dipandang, itu cemberut gitu ya. Kemudian kalau dari sikapnya mudah tersinggung. Kemudian biasanya tadi kan nggak mau diganggu gitu, ingin menyendiri. Kemudian ya mudah marah lah ya. Mudah marah itu artinya bahwa biasanya dia tidak mudah marah, tapi pada saat itu kok sedikit saja sesuatu yang sebetulnya tidak pantas dia marah tapi menjadi marah. Kemudian bisa menjadi takut, malu, dan apatis. Nah, itu adalah dari sikap. Bagaimana dari kata-kata? Nah, bisa jadi dari kata-kata misalnya gini, aku ini bukan siapa-siapa, misalnya dalam satu obrolan misalnya. Atau mungkin aku lagi sedih, nah itu udah lebih jelas lagi ya. Atau kemudian bisa jadi, kenapa ya aku kok belakangan ini sering sial gitu, sering sekali mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Nah, dan lain-lain lah itu dari ucapan. Jadi itu tanda-tandanya bahwa teman kita yang sedang berkomunikasi dengan kita itu sedang berada di posisi bad mood. Nah, baik teman-teman sekalian, yang harus kita pahami sebelum nanti kita mengatasinya seperti apa supaya cepat kembali ke good mood ya, supaya aktivitas kita tidak terganggu, itu kita pelajari apa faktor penyebabnya. Nah, yang pertama adalah kondisi hormon. Nah, ini misalnya pada remaja. Remaja itu kan sedang pubertas ya, masa pubertas. Jadi ini mudah sekali suasana hatinya bolak-balik ya kan, belum stabil emosinya. Jadi
pada remaja bad mood itu akan sering muncul disebabkan oleh kondisi hormon dalam tubuhnya berkaitan dengan masa pubertas. Jadi kita kalau berbicara dengan remaja harus sabar gitu. Jangan kaget kalau suasana hatinya, suasana batinnya itu sering bolak-balik, sebentar gembira, sebentar sedih dan sebagainya. Nah, kemudian juga perempuan atau wanita atau remaja putri yang sedang haid ya, menjelang dan sedang haid itu juga dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi biasanya ini yang biasanya tenang menjadi mudah marah, mudah tersinggung, pokoknya yang tadi negatif itu akan muncul. Kemudian juga pada wanita hamil misalnya, anak-anak yang kalau mendapati ibunya di rumah sedang hamil misalnya ya, itu harus memahami bahwa moodnya itu mudah berubah gitu ya. Kadang-kadang anak yang masih kecil misalnya umur 4 atau 5 tahun tiba-tiba harus mengganti pakaiannya karena ibunya sedang bad mood, padahal pakaiannya dalam keadaan baik-baik saja, bersih-bersih saja, tapi dipaksa anaknya nggak mau misalnya. Dan banyak lagi yang kadang-kadang aneh perilakunya dari ibu hamil tadi, terutama hamil di bulan-bulan yang baru ya, masa mengidam itu. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, ketidakseimbangan otak juga itu bisa, misalnya ada yang mempengaruhi kimia otak ya, ada serotonin, ada dopamin. Ini adalah kawasannya orang kedokteran ya, tapi saya ingin sedikit saja sampaikan kepada teman-teman bahwa hormon serotonin itu adalah yang berkaitan dengan otak kita, itu adalah fungsinya mengantar sinyal jaringan saraf itu ya. Jadi kalau kita lihat ini berkaitan dengan suasana hati kita ya. Kemudian hormon dopamin itu sebagai pengendali emosi. Nah, kalau teman-teman ingin tahu dua hal ini, bisa nanti dicari lagi informasinya. Ini berkaitan dengan masalah-masalah kedokteran ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana suasana hati itu yang berkaitan dengan hormon dopamin itu supaya kita menjadi lebih bahagia dari biasanya, ada juga kita kaitkan dengan makanan yang kita konsumsi. Maka banyak-banyaklah mengkonsumsi protein, apa itu protein hewani ataupun protein nabati. Jadi seperti itu ya, supaya kita cepat suasana hati kita itu dari yang tadi kacau, sedih ya, mudah marah, itu akan kembali ke suasana yang stabil. Jadi itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan ya. Jadi dampaknya dari apa yang kita makan akan berpengaruh kepada apa yang berkembang di otak, kemudian perasaan dan perilaku ya. Kemudian faktor penyebab yang ketiga adalah gangguan fisik dan psikis. Kalau fisik itu adalah fisiologis kita, misalnya ada penyakit paru-paru, ginjal, ya jantung dan sebagainya. Jadi itu mudah mudah tersinggung. Jadi begitu kerasa penyakitnya mudah tersinggung. Contoh misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang penderita sakit paru, kan kita nggak mau deket-deket misalnya ya. Nanti dia akan tersinggung, kenapa nggak mau deket-deket gitu ya. Jadi kita harus paham bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang punya gangguan fisiologis, paru-paru, ginjal dan sebagainya, jantung misalnya. Itu akan mudah bad mood ya. Kemudian yang psikologis, ya ini kaitannya dengan stres, kemudian depresi dan gangguan kesehatan mental yang lainnya, skizofrenia misalnya, itu juga menjadi gangguan seseorang kenapa dia jadi bad mood. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, mood itu kenapa menjadi negatif, suasana yang mempengaruhi diri kita itu tiba-tiba nggak enak ya, badan nggak enak, perasaan nggak enak. Itulah tadi ya ciri-cirinya dan sebabnya. Jadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah gangguan fisik dan psikologis. Nah, bagaimana nanti cara mengatasinya? Itu ada berkaitan dengan tipe kepribadian kita. Apakah kita introvert atau extrovert?
Sebagai contoh saja, kalau bagi teman-teman yang tipe kepribadiannya introvert, cara mengatasinya lebih banyak dengan menyendiri karena membutuhkan energi dari dalam diri sendiri. Sedangkan teman-teman yang mempunyai kepribadian extrovert, mengembalikan bad mood itu harus berinteraksi dengan dunia luar dirinya. Mungkin harus keluar rumah, harus bertemu banyak orang. Kenapa? Karena dia mendapatkan energi dari luar dirinya untuk kembali bahagia gitu ya. Jadi membahagiakan diri, mengembalikan suasana hati yang bad mood. Kalau yang introvert dengan cara menyendiri, menenangkan batin sendirian. Tapi kalau yang extrovert justru dia akan berinteraksi dengan banyak orang, mencari suasana yang memungkinkan dia untuk menjadi good mood. Nah baik teman-teman sekalian, bagaimana nanti cara mengatasinya, insya Allah pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.